Halo semuanya, balik lagi sama aku Natsunim. Di sini kita akan ceritakan seluruh alur cerita Rakodakeshi. Tetapi itu, alur cerita kita kali ini dibagi beberapa part. Sebelum memulai alur ceritanya, ada baiknya juga kalian tekan tombol like dan subscribe dan juga nyalakan notifikasinya. Tanpa lama-lama, langsung aja kita bahas alur ceritanya. Cerita bercerita tentang seseorang siswa bernama Korogane Iki. Seorang siswa dengan julukan Teol Waswan yang berperingkat F. Ia berada di peringkat akhir dari semua siswa di sekolah. Karena kekuatan magis atau sihirnya yang kecil dari kebanyakan orang-orang lainnya, hal itulah yang membuat Iki sering mendapat perlakuan yang kasar dan dianggap buruk oleh keluarganya sendiri. Pada suatu hari, karena beberapa kejadian yang tak disengaja, Iki bertemu dengan siswi baru datang ke sekolahnya. Ia bernama Stella Permelion. Dan ternyata Stella merupakan seseorang putri kerajaan dengan kelas rank A yang menjadi roommate Iki. Namun karena timing pertemuan mereka sedang tidak bagus, saat itu Iki melihat Stella sedang berganti pakaian. Tentu saja Stella marah kepada Iki. Selain itu, Stella disuruh satu kos dengan Iki. Tetapi itu Stella menolaknya. Yang pada akhirnya mereka memutuskan untuk berduel dengan sebuah perjanjian. Siapa yang menang akan menuruti orang menang. Mereka berdua pun menyetujuinya. Mereka pun langsung menuju arena pertempuran tersebut. Setelah sampai, mereka langsung memulai pertempurannya. Iki dan Stella bertarung di aula pertempuran dengan disaksikan kepala sekolah serta siswa yang ada di sana. Iki adalah sihir kelas F dengan kemampuan sihir yang rendah, sedangkan Stella sihir kelas A dengan kemampuan sihir yang terkuat. Pertarungan pun dimulai. Iki bisa mengimbangi semua jurus-jurus yang dilancarkan Stella. Pada mulanya Iki agak kelelahan melawan Stella, dan dia pun mengeluarkan jurus andalannya yang membuat Stella terdesak. Mereka bertarung terus hingga pada akhirnya Stella kalah. Dikalahkan oleh Iki, membuat penonton di sana bingung karena bisa mengalahkan Stella. Pertandingan pun berakhir. Semenjak pertempuran itu, Iki dan Stella pun berteman baik dan mereka jadi teman sekamar. Dan juga Stella mulai jatuh cinta pada Iki. Pada suatu hari, di mana sekolah sihir itu menerima murid baru, dan salah satunya adalah adik kandungnya Iki yang bernama Shijoko. Shijoko sangat menyayangi kakaknya, yaitu Iki Korogane. Setelah selesai upacara penyambutan murid baru, Iki bertemu dengan adiknya. Shijoko sangat merindukan kakaknya dan langsung memeluk Iki. Stella pun melihat kejadian itu langsung marah, terbakar api cemburu, sehingga mengakibatkan pertengkaran kecil antara Stella dan Shijoko yang mengakibatkan mereka dihukum oleh kepala sekolah karena membuat keributan. Setelah kejadian itu, Shijoko mengajak Iki kakaknya untuk pergi belanja pada hari Minggu. Dan tibalah hari Minggu tersebut. Iki mengajak Stella untuk ikut dengannya, sedangkan Shijoko mengajak Alice, teman sekamarnya. Dan mereka pun pergi ke pusat perbelanjaan di kota tersebut. Dan tibalah mereka di suatu mall. Pada mulanya mall itu biasa-biasa saja. Namun ternyata di mall itu terjadi sebuah perampokan yang mengakibatkan semua orang yang berada di dalamnya disandra oleh perampok, termasuk Stella dan Shijoko, kecuali Iki dan Alice. Stella yang tidak tahan melihat perlakuan salah satu perampok terhadap seorang anak kecil. Stella pun langsung menyerang perampok tersebut dengan kekuatan di PC-nya. Stella pun berhadapan dengan bos perampok tersebut yang memiliki kekuatan di PC yang lumayan kuat. Shijoko yang berada di tengah-tengah kerumunan para sandera langsung membuat dinding perlindungan untuk para sandera. Pada mulanya Stella kalah oleh perampok tersebut dan tak lama datanglah Iki dan langsung menebas tangan kanan bos perampok tersebut, sehingga mengakibatkan dia tidak dapat menggunakan kekuatan di PC-nya lagi. Iki pun meminta maaf kepada Stella dan memeluknya karena terlambat datang. Pada suatu hari tibalah di mana acara festival 7 bintang. Iki dan Stella mengikuti festival tersebut untuk mendapatkan gelar Ksatria 7 bintang. Stella yang mendapatkan pertandingan pertama melawan Momotani yang memiliki DPC baju jirah.
Tetapi di sini Momotani memilih untuk menyerah karena melihat kekuatan Stella yang begitu besar. Setelah itu, beberapa hari kemudian, Iki berhadapan dengan murid kelas C, Shiora Kirihara, yang membuat Iki terasa tertekan karena dulu Iki pernah diajaknya bertarung, tapi Iki memilih mundur karena Iki tahu kemampuannya masih belum cukup untuk menghadapinya. Dan tahun ini Iki memiliki kesempatan untuk bertanding lagi dengan Shiora Kirihara. Walaupun Iki merasa sedikit tertekan, Iki pun tetap bersemangat melawan Shiora Kirihara. Beberapa hari kemudian, pertandingan Iki pun tiba. Pada mulanya Iki tidak percaya untuk melawan musuh dia tersebut. Tetapi itu Iki berusaha percaya diri dan dia memutuskan untuk bertanding. Saat pertandingan dimulai, Shiora Kirihara mengeluarkan kekuatan di PC-nya, yaitu panah jarak jauh, dan juga dia bisa menghilang. Dan Shiora Kirihara terus menembak Iki, membuat Iki sedikit kewalahan menerima serangan Shiora Kirihara. Iki pun berusaha membaca setiap pergerakan Shiora Kirihara, tetapi Iki selalu dibuatnya kalah dan mengakibatkan Iki terpental dan jatuh. Stella yang melihat kejadian itu langsung berteriak dan memberi semangat kepada Iki. Iki pun yang mendengar teriakan Stella dan dia pun bangun dan berusaha melawan Shiora Kirihara kembali. Tetapi kali ini Shiora ingin mengakhiri pertandingan tersebut dengan mengeluarkan jurus andalannya. Tetapi itu Iki juga mengeluarkan jurus andalannya juga, membuat mereka saling menyerang. Hingga pada akhirnya Iki bisa membaca gerakan Shiora Kirihara, dan Iki pun terus menyerang Shiora Kirihara, membuat Shiora Kirihara ketakutan. Hingga pada akhirnya Shiora Kirihara kalah, dan yang memenangkan kontes tersebut Iki, walaupun Iki tidak membunuhnya. Setelah pertandingan tersebut, Iki dibawa ke ruang perawatan. Namun sayang, arus cerita kita kali ini sampai sini aja. Yo, oke teman-teman, untuk cerita kita kali ini sampai sini aja ya. Kalau ada salah dalam alur ceritakannya mohon dimaafkan. Dan juga maaf kalau alur cerita kita kali ini agak gaje. Saya sarankan nonton anime terlebih dahulu, oke? Yo, sampai sini aja ya. Thank you for watching. Dah.